Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan tentunya dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Sahabat R91, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang harus dihindari oleh KPPS dalam ketentuan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam undang-undang tersebut terdapat banyak pasal yang menegaskan tentang ancaman pidana bagi KPPS jika melanggar beberapa hal. Adapun pasal-pasal yang membahas tentang larangan KPPS yaitu pasal 501, pasal 502, pasal 503, pasal 506, dan pasal 537. Berikut bunyi pasal 501. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Berikut bunyi pasal 502. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Berikut bunyi pasal 503. Setiap anggota KPPS atau KPPS LN yang dengan sengaja tidak membuat atau menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 354 ayat 3 dan pasal 362 ayat 3 dan atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 389 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pasal 354 ayat 3 adalah Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit 2 orang anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir. Adapun bunyi ayat 1 yang dimaksud adalah sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, memeriksa seluruh keadaan surat suara, menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Adapun bunyi pasal 389 ayat 3 adalah dalam hal anggota KPPS atau KPPSLN dan saksi peserta pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana yang dimaksud ayat 2, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Yang dimaksud ayat 2 adalah berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 ditandatangani oleh semua anggota KPPS atau KPPSLN dan saksi peserta pemilu yang hadir. Ayat 1 yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara di TPS atau TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU. Berikut bunyi pasal 506. Setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS atau Panwaslu luar negeri, PPS atau PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 390 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Bunyi pasal 390 ayat 2 adalah KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Sedangkan bunyi pasal 390 ayat 3 adalah KPPSLN wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu luar negeri, PPLN pada hari yang sama. Berikut bunyi pasal 537. Setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara yang tersegel yang berisi surat suara
berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPS-LN pada hari yang sama, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 390 ayat 4 dan ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Bunyi pasal 390 ayat 4 adalah KPPS atau KPPS-LN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. Sedangkan bunyi pasal 390 ayat 5 adalah KPPS atau KPPS-LN wajib menyerahkan kotak suara yang tersegel berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPS-LN pada hari yang sama. Nah, itulah pembahasan tentang hal-hal yang harus dihindari oleh KPPS dalam ketentuan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga KPPS yang akan melaksanakan tugasnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 sukses sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar sahabat bisa mendapatkan notifikasi jika ada video-video saya yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.